Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi orientasi ini, kita akan membahas materi yang sangat penting dan wajib dipahami oleh seluruh mahasiswa praktik, yaitu pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI. Materi ini bukan hanya sekadar teori, tetapi menjadi dasar utama keselamatan pasien, petugas, dan mahasiswa selama berada di rumah sakit. Pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI merupakan upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas kesehatan, pengunjung, serta masyarakat di sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. Pelaksanaan PPI di rumah sakit berlandaskan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 yang mewajibkan seluruh tenaga kesehatan dan mahasiswa praktik untuk patuh terhadap prinsip-prinsip pencegahan infeksi. Infeksi adalah kondisi masuk dan berkembangnya mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit ke dalam tubuh manusia, baik dengan maupun tanpa gejala klinis. Infeksi dapat terjadi pada siapa saja, termasuk pasien, petugas kesehatan, dan juga mahasiswa praktik bila tidak menerapkan prinsip PPI dengan benar. Terjadinya infeksi dipengaruhi oleh rantai infeksi yang terdiri dari agen infeksi seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Reservoir yaitu manusia dan lingkungan. Berikutnya, pintu keluar. Kemudian, cara penularan melalui kontak langsung atau tidak langsung, droplet, udara, dan benda. Selanjutnya, pintu masuk. Dan yang terakhir, pejamu yang rentan. Apabila satu mata rantai saja dapat diputus, maka penularan infeksi dapat dicegah atau dihentikan. Inilah peran penting seluruh tenaga kesehatan dan mahasiswa. Selanjutnya, Healthcare Associated Infections atau yang disingkat HAIS. HAIS atau infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi selama pasien dirawat di fasilitas kesehatan, yang sebelumnya tidak ada saat pasien masuk dan bukan dalam masa inkubasi. HAIS tidak hanya terjadi pada pasien, tetapi juga dapat terjadi pada petugas kesehatan dan mahasiswa praktik. Prinsip utama bagi mahasiswa adalah masuk rumah sakit dalam keadaan sehat dan pulang juga dalam keadaan sehat. Peran mahasiswa dalam PPI yaitu mahasiswa memiliki peran penting dalam memutus rantai infeksi dengan cara menjaga kebersihan tangan, menggunakan alat pelindung diri atau APD, dengan benar, patuh terhadap standar prosedur operasional atau SPO rumah sakit. Kepatuhan mahasiswa terhadap PPI mencerminkan profesionalisme dan tanggung jawab sebagai calon tenaga kesehatan. Selanjutnya, kewaspadaan standar. Kewaspadaan standar adalah serangkaian tindakan PPI yang wajib diterapkan pada semua pasien, tanpa memandang diagnosis atau status infeksi. Kewaspadaan standar meliputi kebersihan tangan, penggunaan APD, dekontaminasi peralatan perawatan pasien, kesehatan lingkungan, pengelolaan limbah, penata laksanaan linen, kesehatan lingkungan, perlindungan kesehatan petugas, etika batuk dan bersin, praktik, dan yang terakhir menyuntik yang aman. Selanjutnya, kebersihan tangan atau hand hygiene. Kebersihan tangan wajib dilakukan sesuai 5 moments of hand hygiene. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir bila tangan tampak kotor atau terkena cairan tubuh pasien atau menggunakan hand rub berbasis alkohol digunakan bila tangan tidak tampak kotor. Kemudian untuk durasi cuci tangan, jika menggunakan sabun dan air, waktu yang diperlukan 40-60 detik, sedangkan jika menggunakan hand rub alkohol, waktu yang diperlukan adalah 20-30 detik. Selain itu, kuku harus pendek, bersih, tanpa kuku palsu, dan tanpa perhiasan seperti cincin. Cuci tangan wajib dilakukan pada 5 momen penting, yaitu: pertama, sebelum menyentuh pasien, agar kuman dari tangan kita tidak berpindah ke pasien. Kedua, sebelum melakukan prosedur aseptik seperti injeksi atau perawatan luka untuk mencegah kuman masuk ke tubuh pasien. Ketiga, setelah terkena cairan tubuh pasien, walaupun memakai sarung tangan, cuci tangan tetap wajib. Keempat, setelah menyentuh pasien untuk melindungi diri kita dan lingkungan sekitar. Dan yang kelima, setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien seperti tempat tidur atau alat medis, karena kuman bisa menempel di permukaan benda.
Setelah kita tahu kapan harus cuci tangan, sekarang kita bahas bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Ada 6 langkah cuci tangan agar semua bagian tangan benar-benar bersih. Langkah pertama, ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Ini bertujuan untuk menyebarkan sabun secara merata. Langkah kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Lakukan pada kedua tangan secara bergantian. Bagian ini sering terlupakan, padahal kuman mudah menempel di sela jari. Langkah ketiga, gosok telapak tangan dan sela-sela jari dengan posisi saling mengunci. Pastikan tidak ada sela jari yang terlewat. Langkah keempat, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling mengait. Langkah ini penting untuk membersihkan bagian punggung jari. Langkah kelima, gosok ibu jari dengan cara diputar dalam genggaman tangan. Ingat, ibu jari sering digunakan, tetapi sering juga lupa dibersihkan. Langkah keenam, usap dan gosok ujung kuku pada telapak tangan secara memutar, karena di bawah kuku adalah tempat favorit kuman bersembunyi. Setelah keenam langkah ini dilakukan, bilas tangan dengan air mengalir dan keringkan dengan tisu atau handuk bersih. Berikutnya, alat pelindung diri atau sering disingkat APD. APD adalah perlengkapan yang digunakan untuk melindungi diri dari bahaya fisik, kimia, dan biologis. Jenis APD meliputi sarung tangan, ada 3 jenis sarung tangan, yaitu bedah, pemeriksaan, dan rumah tangga. Kemudian masker, contohnya masker bedah, masker respiratorik, dan masker kain sesuai kebutuhan. APD digunakan sesuai indikasi dan prosedur, tidak berlebihan dan tidak kurang. Untuk selanjutnya, dekontaminasi peralatan perawatan pasien. Dekontaminasi peralatan perawatan pasien adalah serangkaian proses pembersihan, disinfeksi, dan atau sterilisasi pada peralatan medis yang digunakan untuk pasien, dengan tujuan menghilangkan atau menurunkan jumlah mikroorganisme sehingga aman digunakan, kembali dan mencegah penularan infeksi kepada pasien, petugas kesehatan, maupun mahasiswa praktik. Dekontaminasi dilakukan melalui pre-cleaning. Sedangkan untuk jenis-jenis dekontaminasi antara lain, disinfeksi tingkat rendah, tinggi, atau sterilisasi, sesuai dengan jenis alat. Tujuan dari dekontaminasi adalah mencegah penularan infeksi melalui peralatan medis. Yang berikutnya, pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah bertujuan untuk melindungi semua pihak dari infeksi dan cedera. Selanjutnya, kita akan membahas pengelolaan limbah, yang merupakan bagian penting dalam pencegahan dan pengendalian infeksi. Pengelolaan limbah yang benar tidak hanya melindungi pasien, tetapi juga melindungi petugas kesehatan, mahasiswa praktik, serta lingkungan sekitar. Oleh karena itu, setiap jenis limbah wajib dipisahkan dan dibuang sesuai ketentuan. Pemisahan limbah dilakukan sebagai berikut. Limbah infeksius dibuang ke dalam kantong plastik berwarna kuning. Limbah non-infeksius ke kantong plastik berwarna hitam. Limbah benda tajam seperti jarum dan spuit ke safety box, serta limbah cair dibuang melalui spol hook atau ipal. Perlu diingat prinsip yang sangat penting, yaitu no recapping. Spuit bekas tidak boleh ditutup kembali dan harus segera dibuang langsung ke safety box untuk mencegah risiko luka tusuk dan penularan infeksi. Selanjutnya, kita akan membahas penata laksana linen yang sering terlihat sederhana, tetapi memiliki peran besar dalam mencegah penyebaran infeksi di rumah sakit. Linen yang tidak dikelola dengan benar dapat menjadi media penularan kuman, baik bagi pasien, petugas kesehatan, maupun mahasiswa praktik. Oleh karena itu, penanganan linen harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai prosedur. Dalam penata laksanaan linen, terdapat 2 jenis linen. Linen infeksius, yaitu linen yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh pasien. Sedangkan linen non-infeksius adalah linen yang tidak terkontaminasi darah maupun cairan tubuh. Kedua jenis linen ini wajib dipisahkan dan ditempatkan sesuai tempat yang telah ditentukan, agar penyebaran infeksi dapat dicegah dan lingkungan rumah sakit tetap aman. Adik-adik mahasiswa sekalian, pada bagian ini kita akan membahas perlindungan kesehatan petugas, khususnya apa yang harus dilakukan jika terjadi tertusuk jarum atau pajanan cairan tubuh. Ini penting untuk diketahui sejak awal karena risiko tersebut bisa terjadi kapan saja saat praktik. Langkah pertama, lakukan pertolongan pertama pada area yang terkena. Setelah itu, segera laporkan kejadian kepada kepala ruang
atau pembimbing, dan isi formulir laporan pajanan sesuai ketentuan. Jika kejadian berupa tertusuk jarum, maka akan dinilai apakah terjadi kontaminasi. Bila tidak terkontaminasi, kejadian tetap dicatat dan dilaporkan. Bila terkontaminasi, petugas atau mahasiswa segera diarahkan ke IGD untuk mendapatkan penanganan medis. Untuk pajanan cairan tubuh, penanganan juga dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Ingat teman-teman, jangan menunda dan jangan menyembunyikan kejadian. Setiap pajanan harus dilaporkan agar kita bisa mendapatkan penanganan yang cepat dan aman. Adik-adik mahasiswa sekalian, saat berada di rumah sakit, cara kita batuk atau bersin juga harus diperhatikan. Hal sederhana ini sangat penting untuk mencegah penyebaran kuman dan infeksi. Saat batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut menggunakan tisu. Jika tidak ada tisu, gunakan lengan bagian dalam, bukan telapak tangan. Setelah itu, segera buang tisu ke tempat sampah agar kuman tidak menyebar. Langkah berikutnya, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Dan bila sedang batuk, pilek, atau kurang sehat, gunakan masker untuk melindungi pasien, petugas, dan orang di sekitar. Dengan menerapkan etika batuk dan bersin yang benar, kita sudah ikut menjaga keselamatan bersama dan mencegah penularan infeksi di rumah sakit. Adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, materi pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan dasar penting keselamatan selama praktik di rumah sakit, baik untuk pasien maupun diri kita sendiri. Kami berharap seluruh mahasiswa dapat menerapkan prinsip PPI secara disiplin dan bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Mari kita lanjutkan dan simak bersama materi orientasi berikutnya agar semakin siap menghadapi praktik di rumah sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.